Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami berada dalam gereja Katolik yang mendasarkan diri kepada para rasul, maka kami disebut gereja apostolis. Semoga fundamen dasar dari iman kami ini di dalam gereja Katolik membuat kami semakin menjawab pertanyaan Yesus, siapakah engkau bagi kami. Tuhan berkatilah kami supaya iman kami tumbuh kuat mendasar dalam kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 23 Agustus 2020, pada hari Minggu biasa ke-21, kita diajak untuk menyadari, menghayati, menerima bahwa gereja Katolik adalah gereja yang berdasarkan para rasul. Yaitu Yesus menentukan Petrus sebagai batu karang. Petrus diberi kuasa otoritas untuk menghapus dan mengikat apa yang di dunia, di gereja, maupun di surga nanti. Petrus memegang kunci kerajaan surga. Kemudian juga bahwa dan kuasa neraka tak mampu menghancurkan gereja. Kristus di bawah dasar itulah maka Kristus mendirikan gereja jemaat yang sekarang ini gereja Katolik. Jadi ketika pendasaran ini kita sadari dan kita hayati, maka itu menjadi kekuatan luar biasa supaya kita memiliki fondamen dasar bahwa apa yang kita miliki, skill, kredit, saya tahu kepada siapa saya percaya, bahwa Kristus sungguh-sungguh mengendaki gereja ini dengan dasar-dasar biblis yang ada dalam kitab suci. Petrus berkali-kali dibentuk oleh Yesus dan sungguh-sungguh memiliki peranan penting di dalam kitab suci, Injil, dan juga dalam kisah para rasul. Kefas, batu karang. Itu yang pertama. Dan pemilihan Petrus ini berdasarkan pertanyaan siapakah aku ini. Dan ini harus menjadi streamline, menjadi garis penting dalam diri kita bahwa kita harus menjawab pertanyaan itu. Secara gerejawi, secara komunal, gereja Katolik demikian. Tetapi secara personal harus juga siapakah Yesus itu, bukan hanya bagi gereja, bagi umat Allah, bagi komunitas, tapi bagiku pribadi. Nah, mengacu kepada pertanyaan itu, kita harus menjadi mengerti bagaimana Yesus itu membentuk Petrus. Ya. Petrus seorang yang emosional, seorang yang spontan, ya, dengan berani, gagah berani, tetapi juga kadang-kadang juga konyol, ya. Tetapi Yesus mengizinkan itu semua terjadi, dan inilah suatu pembentukan bahwa Tuhan membentuk juga iman kita, hidup kita, pendasaran hidup kita, jatuh bangun kita, seperti Petrus juga. Kita lihat Yesus mengajak Petrus di atas gunung, melihat sendiri kemuliaan Allah. Mau seperti apa nanti surga itu. Dan itu ditampakkan dalam Yesus yang mulia bersama Musa dan Elia ribuan tahun yang lalu. Mereka tetap hidup, bayangkan. Jadi ribuan tahun yang lalu bahwa mereka hidup bersama Tuhan. Dan itulah yang menjadi pegangan hidup kita kemudian. Petrus juga berkali-kali spontan memotong telinga seorang tentara. Ya, Markus dipotong telinga. Yesus mengatakan jangan main pedang, ya. Juga kita lihat bahwa Petrus kemudian diajak Yesus juga untuk melihat ketika dug in altum, ketika tidak ada ikan sama sekali, sebagai nelayan dia mengatakan tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana kita harus menjadi seorang Katolik, jadilah seperti Petrus, bersedia dibimbing, dituntun dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, dengan segala kerapuhan kita. Maka ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? 3 kali. Karena Petrus ingat bahwa dia juga telah menyangkal Yesus 3 kali. Jujur kalau saya katakan, dosa Petrus sama dengan dosa Yudas. Tetapi kita biar di sini bagaimana Petrus bersedia bertobat, bersedia sadar bahwa itu salah. Maka dia kembali kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, pertanyaan siapakah Yesus itu menurutku adalah pertanyaan yang fundamental yang harus menjadi pertanyaan kita setiap waktu, setiap saat. Supaya iman kita itu bukan hanya iman karena kata-kata orang, tetapi sungguh-sungguh iman karena pergulatan, perjuangan, jatuh bangun. Maka kalau kita lihat kemudian bahwa Petrus menjadi seorang yang sangat berani, bukan karena apa-apa, bukan karena keinginan pribadi, keinginan daging, tapi karena Roh Kudus. Coba dalam kisah para rasul kita lihat di situ. Ya, bagaimana Petrus mengajar dalam 3.000 orang, ya, dan semua orang bertobat. Dia mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Jadi keberanian Petrus itu karena Roh Kudus yang sudah
membentuk pribadi dia. Demikian juga dengan kita. Kita tidak cukup hanya ritual, hanya liturgis, tetapi juga harus personal dan harus misioner dimanapun kita berada. Jadi ukurannya itu adalah apakah berkat yang kuterima dengan dasar yang kokoh ini membuat aku misioner, membuat aku bersaksi, membuat aku memberikan berkat pada orang lain, memberikan keberanianku untuk mengatakan bahwa saya Katolik, bahwa saya harus berjuang bersama-sama orang lain, membantu orang lain memasuki untuk tahap-tahap di masa COVID pandemi ini. Salah satu aspek penting, rahmat penting dalam pandemi adalah bahwa kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk lebih personal dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau dulu kita berdoa karena orang lain berdoa, tapi sekarang saya berdoa dari hati saya yang mendalam. Kalau saya berdoa dulu dengan buku, dengan teks, dengan apa, seperti berdoa lewat orang lain. Tapi saya harus sekarang berdoa, berjuang, bergulat sendiri. Ya, entah kita di rumah sebagai anak-anak, sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, di situ terjadi pergulatan-pergulatan kita pribadi yang harus kemudian kita saling melengkapi, saling mendengarkan, saling menyapa, dan itulah yang mau digarap Tuhan bagi kita. Kalau itu tidak terjadi, maka apa yang dialami oleh Petrus, ya, itu harus juga menjadi pengalaman kita masing-masing. Maka Yesus memberikan karunia yang besar kepada Petrus, menjadi kunci kerajaan surga. Dia yang pegang loh. Ya, kalau Anda masuk rumah kuncinya lewat di dalam Petrus, kamu masuk bagaimana? Ya kan? Kalau kita mau masuk surga, ya Petrusin Petrus kan. Anda mau masuk lewat siapa? Kamu kenal Petrus enggak? Enggak kenal. Nah, kita orang Katolik kenal Petrus. Petrus, kamu ingat saya enggak? Oh iya, kamu ingat sini maksud saya. Tapi kalau tidak mengenal Petrus. Maka mari saudaraku terkasih, semoga bacaan Injil hari ini tidak hanya membuat kita pendasaran yang kokoh dasar dari iman kita, tetapi bagaimana iman itu tumbuh berkembang menjadi kuat dalam jatuh dan bangun, dalam penderitaan dan kesulitan, apapun juga. Dan untuk itu kita harus mengenal Yesus. Siapakah Yesus bagiku? Bukan di kepala, bukan hanya di kepala, bukan hanya di mulut, tapi juga di hati, juga di roso, di batin, roso, orang Jawa bilang. Dan lebih dalam daripada itu, lebih dalam roh dan kebenaran. Maka bagaimana cara kita melatih untuk masuk dalam roh dan kebenaran? Saya katakan satu contoh kecil. Anda setiap hari berdoa, diulang-ulang terus dengan remat. Misalnya begini, remat diulang-ulang terus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terus Anda ulang. Jadi doa Tritunggal ini diulang supaya kita hidup dalam bahwa tanda salib Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar tanda salib. Tapi ini the power of God, the Trinity. Siapakah Tuhan kita tuh? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah kalau kita membuat tanda salib itu kan Tuhan hadir dalam diri kita. Tuhan kuat dalam diri saya, nggak takut gitu loh. Karena Tuhan kuat adalah Tuhan yang hebat. Nah, jadi coba diulangi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus diulang sehari 2 kali putaran terus hari. Sampai di mulut, di kepala, turun ke hati, sampai ke iman. Ya. Tuhan, Bapa, Putra, dan Kudus. Roh Kudus. Kalau enggak, Roh Kudus saja. Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membimbing mulut kita, pikiran kita. Membimbing kita untuk mencintai kitab suci. Karena kitab suci diilhami Roh Kudus. Hidup kita diilhami Roh Kudus. Yang menjadi pemersatu, dalam tanda petik, yang menjadi kekuatan Bapa dan Putra. Karena itu adalah kasih Bapa dan Putra, itu adalah Roh Kudus. Maka kita bisa aja berdoa, Roh Kudus. Roh Kudus. Terus 2 kali putaran. Sampai bukan hanya mulut, bukan hanya pikiran, hati, tapi juga roso. Ya, tapi juga batin, tapi juga roh. Jadi Paulus bilang roh yang dalam diriku berdoa untuk Allah, ya, yang dalam diriku berdoa untuk Allah dengan bahasa-bahasa yang tak terungkapkan. Semoga saudara, Anda semua, kita semua masuk dalam misteri gereja yang menjadi perpanjangan dan mempelai Kristus. Dan untuk itu tidak hanya harus menjawab pertanyaan siapakah Yesus bagiku, siapakah Yesus bagi gereja, sudah tertanam di sana. Maka saya juga harus menjawab siapakah Yesus bagiku, yaitu dengan apa? Dengan mulutku, dengan pikiranku, dengan perasaanku, dengan rohku. Semoga Anda dan kita semua masuk dalam penghayatan yang demikian. Bersyukurlah menjadi orang Katolik, banggalah menjadi orang Katolik, tapi tidak cukup. Anda harus menjadi seorang misioner, orang yang berani mewartakan Kristus kemanapun berada. Tuhan memberkati Anda, supaya Anda berani dan kuat, dan Roh Kudus mengilhami, mendorong Anda semua dan kita semua. Bagi Anda yang sakit, diberkati oleh Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.